biasanya kita mau tidur tuh kalau kita kan, ya Allah, kalau ada yang bersalah sama kita ya dimaafkan, ya diampuni. Dan ya Allah itu gimana tuh? Ya, itu itu katanya cara seperti itu yang menyebabkan orang masuk surga. Jadi satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang ambil wudhu itu terus sholat, terus dia pergi orang pasar. Jadi dia mau melakukan aktivitasnya di pasar, dia sholat dulu di masjid. Sholat 2 rakaat terus pergi. Rasul katakan, lihat. Ini, calon ahli surga. Sudah dicatat oleh Allah pasti masuk surga. Jadi begitu dia pergi diikuti oleh Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar bertamu. Ya saat itu masih Masya Allah ya. Mempertahankan budayanya itu hebat sekali. Jadi tamu itu hanya boleh bertamu 3 malam. Ya bertamu 3 malam lah. Untuk apa itu? Untuk melihat kebiasaan seperti apa. Jadi istilahnya penelitiannya itu sampai langsung di lapangan begitu. Penelitian lapangan. Langsung ke orangnya. Jadi Ibnu Umar melihat ya tidak ada yang istimewa. Ya biasa saja, sholat berjamaah ya, ke pasar, biasa saja. Nah ketika mau pulang, bertanya, dia katakan, kenapa saya bertamu? Saya ini pengen tahu sebenarnya amalan-amalan apa yang istimewa. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau pasti masuk surga. Dia bilang nggak ada yang istimewa. Saya untuk urusan-urusan ibadah biasa saja. Tapi saya, kalau ada orang yang salah kepada saya, maka saya bicara kepada Allah nanti malamnya sebelum tidur, ya Allah, orang yang bersalah kepada saya jangan kau hukum, saya memaafkannya. Kalau saya punya salah kepada orang lain, saya akan katakan, ya Allah, saya akan minta maaf kepada dia, tolong bukakan hati dia agar mau memaafkan saya. Itu yang berat sekali. Ya. Memaafkan tanpa diminta, dia nggak minta maaf, buat apa kita memaafkan? Itu matematika bodoh itu. Matematika pintarnya apa? Kita memaafkan tanpa diminta, Allah memaafkan mengampuni kita tanpa kita berdoa. Ya, begitu. Minta maaf atas kesalahan juga bukan satu hal yang mudah. Ya. Itu satu hal yang sulit. Tapi ini orang minta maaf, gampang sekali minta maaf. Berarti orang baik. Ya. Orang yang mudah minta maaf, ini orang yang berjiwa besar. Ya Bu. Minta maaf, mengakui kesalahan itu orang yang berjiwa besar. Sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi maaf tanpa diminta itu orang yang berjiwa besar. Sangat dipuji oleh Allah. Maka Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan. Maafkanlah mereka meskipun tidak minta maaf. Wal yasfahu, dan berbesar hatilah. Ya, berlapang dadalah. Dadanya lapang, jangan sempit. Sebab kalau hatinya sempit, nanti akan marah, nanti akan benci, nanti akan gelisah, dan seterusnya. Karena hatinya tidak lapang. Ya Bu, biasakan seperti itu ya. Ya ini Ustadz, kan kadang-kadang ya kita itu kan dizalimi, ya menurut kita hebat lah gitu ya. Nah itu pertamanya kita emosi dulu gitu kan, ingat, oh ya Allah, kita serahkan kepada Allah. Itu gimana tuh Ustadz? Ya ampun, itu paling jahat itu. Dan kita pertamanya ya namanya manusia ya, lupa gitu. Emosi dulu gitu. Nanti baru ingat gitu, ya Allah, ternyata ya kita serahkan pada Allah. Itu gimana tuh diterima tuh yang begitu sabarnya Pak
enggak tuh. Ya. Itu yang Allah katakan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Wa idza dan apabila ma ghadibu, maknya nih ma yang artinya bukan. Ya. Yang bukan yang artinya bukan, tapi ma yang ma zaidah. Ma zaidah ma yang tambahan untuk mempermanis kata yang fungsinya sebagai penegasan. Ya. Jadi apa artinya? Dan apabila benar-benar marah dia, hum yaghfirun, mereka tetap memaafkan. Gitu Ibu. Iya, iya. Ya. Ya enggak langsung blok gitu. Iya, ya, memang ada marah biasa, itu namanya reaksi. Gitu. Orang dibikin marah, tidak marah, itu berarti tidak peka. Itu tidak peka. Nah, kepekaan itu penting. Ya, kepekaan itu penting. Tuh. Tapi bagaimana mengelola kepekaan itu menjadi rahmat Allah. Gitu ya, Bu? Iya, Ustaz. Kadang-kadang meletup dulu sedikit gitu. Ya, memang. Meletup dulu sedikit. Tuh, baru ingat Ustaz. Ya. Ya, boleh. Boleh ya. Ya, itu namanya sangat marah tapi tetap memaafkan. Berbeda dengan yang sabar. Ya, maksudnya sabar tuh gambarannya berbeda. Ya, gambarannya berbeda. Ini kasusnya tidak kecil besar. Marah dia tapi tetap memaafkan. Ya, itu satu hal yang wajar. Ya. Tapi kalau sabar itu untuk hal-hal yang menimpa dia, yang menyakitkan, yang misalnya sabar atas segala hal yang kurang. Ya. Misal orang ditinggal mati oleh suaminya, oleh istrinya, ditinggal mati oleh anaknya tercinta. Kalau dia nangis terus ya tidak sabar namanya. Ya. Nangis, berlinang air mata karena sayang, itu satu hal yang harus. Ya. Satu hal yang harus. Ya, sewaktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pegang cucunya yang hendak meninggal, Rasul mencucurkan air mata. Rasul dekap, Rasul cium. Ya, di antara sahabat yang mengatakan, Rasulullah ini apaan? Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ini adalah rahmat. Yang Allah lemparkan ke dalam hati hambanya, maka dia sayang kepada anaknya, kepada cucunya. Itu rahmat. Ya. Jadi bukan tidak bersabar. Ya. Jadi dia menangis karena sayang, itu tidak menghilangkan sifat sabar. Ini beda. Tapi ada seorang yang datang ke kuburan anaknya, nangis, nggak selesai-selesai. Ya. Sudah dikubur, ditangisi anaknya terus, itu namanya tidak sabar. Ya. Sewaktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri seorang ibu yang sedang menangis di kubur anaknya, Rasul katakan, isbiri, bersabarlah kamu. Ada istilahnya lagi tuh. Isbiri wahtasibi, bersabarlah dan mohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah ini. Itu nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibu tadi. Tapi dia katakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah kamu dari saya, kamu tidak mengerti apa yang saya rasakan. Kamu tidak tertimpa dengan musibah yang saya rasakan. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, isbiri wahtasibi. Sampai 3 kali. Itu nasihat. Ya, tapi orang ini menyuruh Rasulullah menjauh darinya. Ya, Rasul pergi, namanya orang kasih nasihat. Lalu dikasih tahu, kamu kok begitu? Itu Rasulullah.
Ya, dia Rasulullah. Jadi dia datang ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, gampang sekali orang yang tidak kenal kepada Rasulullah datang ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau minta maaf. Dia tanya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak tahu kalau engkau adalah Rasulullah. Ya, tidak tahunya itu ada dua kemungkinan. Tidak tahu kalau itu Rasulullah padahal dia kenal. Ya, karena tidak melihat wajahnya. Ya. Atau dia lihat wajahnya tapi belum pernah tahu kalau itu Rasulullah. Enggak kenal. Ya. Tapi kemungkinan yang kedua tidak. Ya, kemungkinan yang pertama, dia nggak lihat kalau itu Rasulullah. Ya, dianggapnya orang, dia kira itu orang lain, tidak didengar nasihatnya. Ya, dia katakan, maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Yang disebut sabar itu ketika pukulan pertama. Ya, kalau sekarang kamu apa namanya, hatinya lapang, itu bukan sabar namanya. Ya, waktu pukulan pertama itu menerima, ya anaknya wafat, diterima. Ya, makanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Kitanya milik Allah, anak kita ya milik Allah juga. Harta kita milik Allah juga, semua milik Allah. Kita punya apa? Ya, kita tidak punya apa-apa. Ya. Itu tuh gambarannya, perbedaan marah tapi memaafkan dengan sabar ketika dapat musibah.